Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi persamaan garis lurus, yaitu tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Yang pertama adalah tentang garis-garis yang saling sejajar. Kalian perhatikan dulu ilustrasi gambarnya. Di gambar diketahui ada 7 buah persamaan garis lurus dengan posisi mereka yang semuanya saling sejajar. Sekarang kita cek dulu bentuk persamaannya. Ternyata dari ketujuh persamaan ini memiliki bentuk Y sama dengan MX. Ada juga yang memiliki bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka dari sini bisa diketahui bahwa M di sini adalah gradiennya. Jadi dari 7 persamaan yang ada di gambar, 7 persamaan yang saling sejajar ini, mereka memiliki gradien yang sama, yaitu M-nya sama dengan 2. Ilustrasi yang kedua masih tentang garis-garis yang saling sejajar. Ini garis sejajarnya hanya berbeda arah dengan gambar yang sebelumnya ya. Di sini ada 7 persamaan garis sejajar juga. Mereka sama-sama memiliki bentuk persamaan Y sama dengan MX. Ada juga yang memiliki bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C. Dari ketujuh persamaan garis ini, kita dapat bahwa gradiennya sama-sama semuanya memiliki gradien sama dengan negatif 4. Sifat-sifat persamaan garis lurus yang kedua adalah garis-garis yang saling tegak lurus. Sama, perhatikan dulu ilustrasi di gambar. Di sini ada 3 pasang persamaan garis. Kamu lihat dulu yang pertama ibu contohkan garis yang berwarna pink dengan garis yang berwarna biru yang posisinya ada di atas. Kedua garis ini merupakan garis yang saling tegak lurus. Kemudian ada beberapa lagi pasangan garis yang saling tegak lurus, tapi ibu ambil contohnya garis Y sama dengan 3X tambah 9 dan garis Y sama dengan negatif 1/3X ditambah 7. Kedua persamaan garis ini memiliki bentuk dasar Y sama dengan MX tambah C, maka M di sini adalah sebagai gradiennya. Untuk garis Y sama dengan 3X tambah 9, gradiennya adalah 3. Sedangkan garis Y sama dengan negatif 1/3X tambah 7, gradiennya adalah negatif 1/3. Posisi kedua garis ini saling tegak lurus. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari kedua ilustrasi sebelumnya? Yang pertama, jika diketahui garis A dan garis B dengan masing-masing gradien garis A adalah MA dan gradien garis B adalah MB, ada dua kondisi. Yang pertama, jika garis A sejajar dengan garis B, maka gradien garis A sama dengan gradien garis B. Itu seperti di contoh ilustrasi yang pertama dan kedua. Kemudian, yang kedua, jika garis A tegak lurus dengan garis B, maka hasil kali dari kedua gradiennya pasti sama dengan negatif 1. Untuk membuktikan pernyataan yang ini, kamu bisa lihat ilustrasi garis yang tegak lurus. Ilustrasi di tayangan sebelumnya. Contoh di ilustrasi tayangan yang sebelumnya, kan yang pertama garis pink itu yang Y sama dengan 3X tambah 9 kan gradiennya 3. Tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif 1/3X ditambah 7 yang gradiennya adalah negatif 1/3. Jadi kita kalikan nih. Gradien yang pertama kan 3 dikali sama gradien yang kedua yaitu negatif 1/3. 3 dikali negatif 1/3 hasilnya adalah negatif 1. Maka kedua garis ini adalah saling tegak lurus. Atau bisa dilihat dengan cara cepatnya, misalkan gradien garis yang pertama bentuknya P per Q. Kemudian maka gradien garis yang kedua adalah kebalikannya, Q per P dengan tanda yang berubah. Jadi kalau gradien garis yang pertama positif, maka gradien garis yang kedua hasilnya negatif. Begitu juga sebaliknya. Kalau gradien garis yang pertama negatif, maka gradien garis yang keduanya positif.
Contoh soal yang pertama, pertanyaannya tentukan apakah pasangan garis berikut sejajar atau saling tegak lurus. Kita lihat dulu soal yang A. Di sini ada garis A melalui titik AB, kemudian ada garis B yang melalui titik CD. Yang harus kita lakukan adalah pertama, masing-masing mencari dulu gradien dari garis A dan gradien dari garis B. Karena yang diketahuinya adalah 2 titik, maka yang kamu gunakan adalah rumus mencari gradien atau kemiringan yang 2 titik. Rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Gradien garis A, Y2-nya adalah 3, Y1-nya adalah negatif 3, X2-nya adalah 11, dan X1-nya adalah 7. Ini kita tulis, kita substitusikan, kemudian kita hitung, dapat gradiennya 6/4, disederhanakan menjadi 3/2. Gradien garis B, sama rumus gradiennya, titiknya di sini, Y2-nya 6, Y1-nya 0, kemudian X2-nya negatif 5, dan X1-nya adalah negatif 9, gradiennya juga sama, di sini adalah 3/2. Jadi, karena gradien garis A dan gradien garis B sama, maka kesimpulannya kedua garis saling sejajar. Sekarang contoh yang kedua, garis M dengan garis N. Sama caranya, masing-masing dicari dulu gradiennya. Rumusnya kita masukkan, bilangan atau titiknya kita masukkan, Y2, Y1, X2, X1-nya dimasukkan ya. Kemudian kita dapat jawaban untuk gradien garis M-nya adalah 5/3 positif. Kemudian gradien garis N-nya adalah negatif 3/5. Ini kita cek. Gradien garis yang pertama dengan gradien garis yang kedua kan sama, berarti tidak mungkin sejajar. Kemungkinannya apakah dia tegak lurus? Kita kalikan dulu nih gradiennya. 5/3 dikali negatif 3/5. Setelah dikali hasilnya adalah negatif 1. Atau bisa kita ceknya gini. Gradien yang pertama kan 5/3. Gradien yang kedua pasti kebalikannya nih kalau dia tegak lurus. Berarti gradien yang kedua harus 3/5. Jadi bilangannya terbalik. Kemudian tandanya berubah. Yang satu pertama gradiennya kan positif. Berarti gradien yang keduanya negatif. Berarti terbukti mereka garisnya saling tegak lurus. Contoh soal yang kedua, kalian baca dulu yang diketahui. Di sini ada 2 persamaan garis. Yang ditanya adalah kedudukan dari persamaan garis tersebut. Artinya yang ditanya sejajar atau tegak lurus sih garisnya gitu. Langkah yang harus kita lakukan adalah mencari gradien atau kemiringan dari masing-masing persamaan garisnya. Karena bentuk persamaan garisnya adalah yang AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka cara mencari gradiennya adalah dengan rumus M sama dengan negatif koefisien X dibagi sama koefisien Y, atau M sama dengan negatif A dibagi B. Jadi, garis 3X ditambah 4Y dikurang 5 sama dengan 0 memiliki gradien M sama dengan negatif 3/4, karena A-nya 3, B-nya 4. Untuk gradien garis 6X tambah 8Y dikurang 10 sama dengan 0, gradiennya adalah negatif 6/8. Tapi setelah kita sederhanakan, jawabannya jadi negatif 3/4. Karena gradien dari kedua garisnya sama, maka kedudukan garisnya ini sudah jelas saling sejajar. Contoh soal yang ketiga. Ini tentang fungsi, tapi sama aja kayak kita mencari persamaan garis gradiennya. Fungsi yang pertama, fungsi f, 2x tambah 5. Fungsi yang kedua, negatif setengah x dikurang 6. Bentuk fungsinya adalah y sama dengan mx tambah c. Berarti si gradiennya itu adalah m-nya atau koefisien dari variabel x-nya. Jadi untuk fungsi yang fx, gradiennya adalah 2. Fungsi yang gx, gradiennya adalah negatif 1/2. Nah, ini kan beda nih gradiennya, berarti nggak mungkin sejajar. Coba kita cek apakah dia tegak lurus. Cara ngeceknya, kamu kalikan kedua gradiennya. 2 dikali negatif 1/2. Hasilnya adalah negatif 1.
karena dia hasil kalinya adalah negatif 1, maka kedua persamaan garis ini kedudukannya adalah saling tegak lurus. Contoh soal yang keempat adalah tentang mencari persamaan garis. Soalnya seperti ini. Persamaan garis yang melalui titik negatif 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y dikurang 3X sama dengan 5 adalah, pertama yang harus kamu lakukan, kan di sini ada keterangan sejajar. Berarti kita harus cari dulu yang disebut sebagai gradien garis yang diketahuinya, yaitu garis 4Y dikurang 3X sama dengan 5. Ini gradien garisnya pakai rumus yang AX tambah BY sama dengan C. Rumus gradiennya adalah min A per B, atau negatif koefisien X dibagi sama koefisien Y. Maka gradien yang pertamanya, M1-nya, kita anggap M1 ya, sama dengan negatif, buka kurung, koefisien X-nya adalah negatif 3, koefisien Y-nya adalah 4, jadi di dalam kurungnya adalah negatif 3 per 4. Ini negatif ketemu negatif, hasilnya positif, maka gradien garis yang pertamanya adalah 3 per 4. Kan yang ditanya adalah persamaan garis lain yang sejajar sama garis ini. Artinya, si persamaan yang ditanya itu punya gradien yang sama dengan si garis 4Y dikurang 3X sama dengan 5. Maka untuk mencari persamaan garis yang barunya, kita gunakan gradiennya yang sama, yaitu 3 per 4. Kita anggap gradien garis yang ditanya adalah M2. Nah, di sini kita gunakan rumus untuk menentukan persamaan garis kalau diketahui gradiennya. Rumusnya adalah Y dikurang Y2 sama dengan M2 dikali X dikurang X2. X2 sama Y2 itu diperoleh dari yang diketahui. Di sini sudah dituliskan kalau persamaan garis yang ditanyanya itu melalui titik negatif 3,6. Berarti negatif 3-nya sebagai X2, Y2-nya adalah yang 6. Maka kita ganti, kita substitusi, Y dikurang 6 sama dengan gradien garisnya adalah 3 per 4, karena sama ya, sejajar. Buka kurung, X dikurang negatif 3. Yang di dalam kurung ini negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi X tambah 3. Y dikurang 6 sama dengan 3 per 4 dikali X tambah 3. Y dikurang 6 sama dengan, ini kita kalikan ke dalam kurung, 3 per 4 kali X, 3 per 4X ditambah 3 per 4 kali 3, 3-nya kali 3 jadi 9 per 4. Kemudian karena ini pecahan, kedua ruas semuanya kita kalikan 4, Y-nya kita kali 4 jadi 4Y, negatif 6 kali 4 jadi negatif 24, 3 per 4X dikali 4, habis 4-nya jadi 3X, 9 per 4 dikali 4, 4-nya juga habis, jadinya 9. Maka setelah itu pindah ruas yang punya variabel X, kita pindah ruas ke sebelah kiri, yang nggak punya variabel kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka 4Y, 3X-nya pindah ruas jadi negatif 3X, sama dengan 9-nya tetap, negatif 24-nya pindah jadi ditambah 24. Jadi 4Y dikurang 3X sama dengan 33. Itu adalah jawabannya. Contoh soal yang terakhir. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis 4Y dikurang 6X ditambah 10 sama dengan 0 adalah titik-titik. Di sini clue-nya sama, ada kata-kata tegak lurus, jadi harus dicari dulu gradiennya. Jadi seperti ini ya. Kalau ada kata-kata sejajar, ada kata-kata tegak lurus, pasti hubungannya adalah tentang gradiennya dulu. Jadi kita harus cari gradiennya dulu dari persamaan garis yang sudah diketahui. Persamaan garisnya 4Y dikurang 6X ditambah 10 sama dengan 0. Ini memiliki gradien M sama dengan negatif koefisien X dibagi koefisien Y atau negatif A per B. Maka gradiennya sama dengan negatif, buka kurung, koefisien X-nya sendiri negatif 6, dibagi koefisien Y-nya adalah 4. Ini min ketemu min jadinya plus, jadinya 6 per 4 disederhanakan jadi 3 per 2. 3 per 2 adalah gradien dari garis yang sudah diketahui.
Kan yang ditanya adalah garis lain, persamaan garis baru. Posisinya mereka saling tegak lurus. Berarti si garis yang baru gradiennya nggak mungkin sama dengan gradien garis yang sebelumnya. Tadi untuk mencari gradien garis yang saling tegak lurus, kita tinggal gunakan prinsip bahwa gradiennya itu pasti berkebalikan angkanya dan tandanya berubah, positif negatifnya berubah. Jadi kalau gradien garis yang pertamanya adalah 3/2, maka gradien garis yang keduanya adalah kebalikannya, jadinya 2/3. Kemudian tadi gradien garis pertama kan tandanya positif, maka gradien garis kedua hasilnya harus negatif. Maka kita peroleh gradien garis yang keduanya adalah negatif 2/3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus mencari persamaan garis. Y dikurang Y2 sama dengan M2 dikali X dikurang X2. X2 dan Y2-nya adalah dari yang diketahui, titik 4, negatif 3. Kita substitusikan, Y dikurang Y2-nya negatif 3, jadi ini min ketemu min, nanti positif ya. M2-nya negatif 2/3 dikali buka kurung X dikurang 4. Kemudian ini kita kali ke dalam kurung, negatif 2/3 dikali X, negatif 2/3 X, ini negatif ketemu negatif, kita kali hasilnya positif, 2/3 dikali 4-nya adalah 8/3. Jadi kita punya Y ditambah 3 sama dengan negatif 2/3 X ditambah 8/3. Ini Y tambah 3, kenapa jadi tambah? Karena tadi yang min ketemu min ya. Kemudian setelah itu, karena ini bentuknya pecahan, biar kita hilangkan pecahannya, kedua ruasnya kita kalikan 3. Y kali 3, 3Y, ditambah 3 kali 3, hasilnya 9. Negatif 2/3 X dikali 3, jadinya negatif 2X, ditambah 8/3 kali 3, sama dengan 8. Kemudian yang punya X pindah ruas ke sebelah kiri, jadi 3Y, ditambah 2X, sama dengan 8-nya tetap, positif 9-nya pindah ruas, jadinya dikurang. Maka kita punya 3Y ditambah 2X sama dengan negatif 1. Ini adalah jawabannya. Nah, ini ada latihan soalnya. Ada 4 soal di sini. Kita lihat dulu. Soal yang pertama, itu seperti contoh. Kamu tinggal mengikuti apa yang sudah dicontohkan. Gak ada masalah ya untuk soal pertama. Soal kedua, ada bedanya dikit nih. Di sini nggak diketahui persamaan garisnya, tapi dia diketahuinya seperti ini. Garis yang melalui titik 5, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis yang gradiennya negatif 2/3. Dia udah ngasih tahu gradien garis yang diketahuinya adalah negatif 2/3. Negatif 2/3 ini adalah gradien yang pertama atau M1-nya. Sedangkan untuk pertanyaannya yang diminta adalah persamaan garis yang baru, berarti kamu harus cari dulu M2-nya. Karena sifatnya tegak lurus, maka kamu ingat lagi tadi sifat gradien yang garisnya tegak lurus, M2-nya nanti seperti apa hubungannya sama M1. Seperti itu. Kemudian latihan yang ketiga sama latihan soal yang keempat, ini bentuknya tipe persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan titik 5,1 adalah. Nah, di sini dia nggak ngasih tahu persamaan garis, dia juga belum kasih tahu gradiennya. Yang dikasih tahu atau yang diketahuinya malah titik. Ada 2 titik di sini, yaitu titik 3,4 dan titik 5,1. Dari kedua titik ini, kamu cari dulu gradiennya. Berarti kita gunakan rumus mencari gradien yang melalui 2 titik. Yang M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, ini nanti dapat gradien garis yang pertama atau M1-nya. Karena ini sejajar, maka nanti M2-nya seperti apa untuk dimasukkan ke dalam rumus persamaan garis. Untuk soal yang keempat juga sama, dia melalui 2 titik, negatif 7, negatif 4, dan titik 5, negatif 5. Ini sama, kamu cari dulu gradien dua titiknya, M-nya sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, kan udah dapat gradien, kemudian masukkan ke dalam rumus persamaan garis seperti yang tadi sudah dicontohkan.